Tunjukin saya dapat cerita dua orang. Kaos gamis zipper, tuh lihat sesuai dengan namanya, ada zippernya, untuk bahannya elastis, lembut, adem, pokoknya nyaman, dan jangan lupa juga tetap bisa mau kalian pakai untuk casual ataupun juga formal, ini baju bisa menyesuaikan. Razik, buka main ngana. Bye. Ya, Menteri Koronolo Arifin Amris ya, kebalik. Amris Arifin dengan madu ya. Madu, ngana senyum semanis madu. Akal jangan percaya. Tidak ada senyum yang manis. Menanti akan kurayakan dalam keadaan cinta kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, bangkit di yaumul kiamah di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tangan kami memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata ini dengan jelas memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan telinga ini mendengarkan suara alunan ayat suci yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mulut ini bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, diminumkan air haud di yaumul qiyamah. Ya Allah, semua yang sedang puasa di sini dan kau ijabah doa kami, semua angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ahsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya lanjutkan. Sekarang saya ingin sampaikan di penghujung ceramah saya menjelang waktu syuruk, yaitu khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, orang Persia. Tapi karena kecintaannya besar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanannya besar di Islam, saya tidak banyak waktu saya mengisahkan Salman. Salman ini adalah kisah yang sangat menginspirasi. Bahkan yang meriwayatkan sejarah Salman Al-Farisi sahabat juga,
namanya Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, siapapun yang tahu sejarah Salman sampaikan kepada umat. Menginspirasi betul. Beliau itu banyak mendapatkan ujian karena pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan setelah perang Khandaq, atas idenya beliau itu perang Khandaq, kemudian sahabat-sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin berebut, Salman ini Ansar apa Muhajirin? Kata Ansar, Salman Ansar, karena dia sudah ada sebelum orang-orang hijrah. Kata sahabat Muhajirin, dia bukan Ansar dong, dia kan termasuk yang hijrah ke Madinah, dia minal Muhajirin. Ketika sahabat berebut Salman, hingga Nabi SAW menyatakan dengan tegas, dengan menyatakan bahwa Salman minna ahlal bait, Salman keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan menurut riwayatnya juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Baihaqi bahwasannya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Dengarkan baik-baik para hadirin, dengar. Kita memang tidak hadir saat itu, tapi biasakan kalau hadir majlis dibawa betul-betul hatinya, dihadirkan betul-betul, bukan cuma telinga zahir mendengar, tapi batin buka pintunya untuk dengar. Dan bayangkanlah jika engkau hadir saat itu, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, berkhutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatul qadr khairun min alf syahr, ja'ala Allah ta'ala siyamahu fariidah wa qiyam laylihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidah fima siwah, wa man adda fariidah fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان رزق رقبه ومغفرة لذنوبه. اللهم صل على محمد. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من يفطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة، ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه